Pada kesempatan ini akan kita praktekkan uji asumsi klasik dengan aplikasi SPSS. Ada 5 uji asumsi klasik. Semua materi dan data yang akan dipraktekkan bersumber dari buku SPSS Amos, Analisis Model Persamaan Struktural pada Riset Internasional, beserta sistematika penyajian data hasil analisis yang dapat dicari pada Google Playbook. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Berikut adalah langkah-langkahnya: membuat persamaan regresi, mencari nilai prediksinya, mencari nilai residualnya, membuat standarisasi nilai residualnya, mengurutkan nilai residual terstandarisasi dari yang terkecil sampai yang terbesar, mencari nilai Z relatif kumulatif, mencari nilai Z teoritis berdasarkan tabel Z, kemudian menghitung selisih nilai Z relatif kumulatif dengan Z teoritis dengan diberi simbol K. Selanjutnya mencari nilai K mutlak terbesar, diberi simbol K hitung, membandingkan nilai K hitung dengan K tabel, menarik kesimpulan jika K hitung lebih kecil dari K tabel atau angka sig lebih besar dari alfa, maka data berdistribusi normal. Berikut adalah contoh datanya, kita praktekkan. Ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kita salin ke aplikasi SPSS. Ini data view-nya. Kita ubah variabel view-nya X1, X2, dan Y. Desimalnya kita nolkan. Maka kita lihat data view-nya sama dengan yang ada di sini. Langkah praktisnya yang pertama adalah analyze regression linear. Kemudian masukkan variabel Y pada kotak dependent, X1 dan X2 pada kotak independent. Analyze regression linear, X1 dan X2 ke independent, Y ke dependent. Selanjutnya save pada kotak residual, klik standardize, continue. Ini bertujuan untuk menemukan nilai Z residual. Kemudian OK. Save, kita pilih save. Kemudian pada kolom residual, standardize. Kemudian continue. Oke. Maka akan bertambah kolom baru yaitu Z residual. Pada kolom data akan bertambah Z residual. Ini adalah angka-angka Z residual. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis atau meregresikan atau menganalisis non-parametric test. Analyze non-parametric test, one sample Kolmogorov-Smirnov. Analyze non-parametric test, one sample Kolmogorov-Smirnov. Kemudian masukkan variabel residu yang distandarisasi pada kotak tes variable list. Jadi kita akan menganalisis angka Z residunya. Kemudian abaikan pilihan yang lain, OK. Standardize residualnya dimasukkan ke tes variable list. Kemudian semua diabaikan, OK.
maka akan muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat outputnya persis dengan yang ada di buku. Dan kesimpulannya adalah karena nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan. Karena tidak signifikan berarti data relatif sama dengan rata-rata sehingga normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, maka data tersebut berdistribusi normal dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Perlu diketahui bahwa Kolmogorov-Smirnov prinsip dalam uji normalitas ini, Kolmogorov-Smirnov itu mencari angka residu yang terstandarisasi. Artinya residu kalau diibaratkan pabrik adalah limbahnya. Kemudian residunya itu dianalisis. Jika residunya signifikan, maka tidak normal. Jika limbah pabriknya signifikan, maka pabrik tersebut tidak normal. Tetapi jika residunya tidak signifikan, maka normal datanya. Jika limbah pabriknya itu tidak signifikan, maka pabriknya normal. Berdasarkan hasil analisis dengan metode Kolmogorov-Smirnov, angka residunya ternyata tidak signifikan. Angka residu yang terstandarisasi tidak signifikan. Artinya ini datanya menyebar normal. Kemudian yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Kita akan menggunakan metode Gleiser dengan langkah-langkah yang ada di buku. Kita langsung saja ke datanya. Datanya tetap seperti yang dipakai pada uji normalitas. Kita hilangkan residu terstandarisasinya. Kemudian langkah-langkahnya adalah analyze regression linear, masukkan variabel Y pada dependent, X1, X2 pada kotak independen. Kemudian save pada kotak residual, klik unstandardize. Kalau tadi standardize, kalau ini unstandardize. Ini untuk mencari angka residu yang belum terstandarisasi. Metode Gleiser. Kita praktekkan analyze regression linear, Y dependent, X1, X2 independent, kemudian pilih save. Pada kolom residual di unchecklist, di checklist yang unstandardized. Pada kolom residual unstandardized. Kalau tadi Kolmogorov-Smirnov itu dicari yang standardized, kalau ini unstandardized. Continue. Oke, sehingga kolom datanya akan bertambah res 1, residual yang belum terstandarisasi. Selanjutnya, kita akan memutlakkan nilai residunya. Langkah-langkahnya adalah transform, compute, kemudian pada target variabel diisi dengan ABRES, absolute residual. Pada numeric expression diisi dengan ABS res 1, kemudian abaikan yang lain. Kita praktekkan. Transform, compute variable, kemudian kita ketik ABRES, absolute residual. Kemudian pada kolom numeric expression, kita pilih fungsi grupnya all, kemudian di fungsi spesial variabelnya absolute. Kita masukkan. Kemudian apa yang akan kita absolutkan?
unstandardized residual. Kita masukkan. Sudah selesai. Oke. Maka pada kolom data akan bertambah absolute residual. Ini adalah angka mutlak dari residual unstandardized. Jadi tidak ada angka negatif, positif semua. Memutlakkan angka residual yang belum terstandarisasi. Langkah selanjutnya adalah meregresikan variabel bebas terhadap nilai mutlak residual. Jadi pada kolom dependennya itu diganti dengan absolute residual. Independennya tetap X1, X2. Kita regresikan, analyze, regression, linear. Kemudian ini di reset dulu. Dependennya adalah absolute residual, X1, X2, independent. Oke. Maka akan outputnya seperti ini. X1, X2 sama outputnya. X1 tidak signifikan, angka signya lebih besar dari 0,05, tidak signifikan. Sehingga karena X1 tidak signifikan, kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini prinsipnya sama dengan Kolmogorov-Smirnov, mencari angka residu yang tidak standarisasi kemudian dimutlakkan, diregresikan dengan variabel independen. Jika tidak signifikan, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian X2 ternyata signifikan. Signya lebih kecil dari 0,05. Maka X2 terjadi gejala heteroskedastisitas. Di antara cara mengatasi heteroskedastisitas adalah menambah jumlah pengamatan atau mentransformasikan data ke bentuk len atau log, atau menghilangkan data yang menyebabkan heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Dengan metode parsial, berikut adalah datanya. Datanya kita rubah. Uji multikolinearitas dengan metode parsial. Kita ubah datanya. Y, X1, X2, X3, X4. Ada 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Data sudah kita input. Kemudian langkah-langkah teknisnya sebagai berikut. Analyze, regression, linear, masukkan Y pada dependent, X1 sampai X4 independent, pilih statistik, checklist, part and partial correlation, continue, oke. Kita praktekkan. Analyze, regression, linear. Ini kita reset dulu. Y ke dependent, X1 sampai X4 ke independent. Kemudian pilih statistik, checklist, part and partial correlation, continue, oke. Maka outputnya adalah seperti ini. Ada output parsial dan part. Kita lihat teorinya. Tampak bahwa R square, kita lihat
output R square-nya di atasnya itu adalah R square, kemudian di bawahnya adalah koefisien R square 0,863. R square 0,863, kemudian lebih besar dari semua korelasi parsial. Kita lihat korelasi parsialnya 0,397 dan yang paling besar 0,681. Yang paling besar itu masih lebih kecil dari R square. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Jadi prinsipnya, jika angka parsial lebih kecil dari R square, maka tidak terjadi multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang keempat adalah uji linearitas. Uji linearitas ini termasuk metode yang cukup panjang. Kita input datanya dulu dengan metode MWD, McKinnon, White, and Davidson. Datanya kita ganti lagi, ada 30 responden. Di sini adalah iklan, personal selling, dan penjualan. Iklan, personal selling, dan penjualan. Desimalnya kita buat 0 semua, tidak ada angka koma. Kita lihat tampilan datanya, ada 30 responden. Kemudian kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah menambahkan variabel Z1 sebagai variabel bebas pada model regresi. Jadi membuat persamaan regresi dan mencari nilai prediksi. Analyze regression linear, penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent, save, checklist unstandardized pada predicted value, continue, OK. Sehingga data view akan bertambah menjadi variabel pre1. Kita praktekkan. Analyze regression linear. Kita reset. Penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent. Kemudian kita pilih save ya. Pada predicted values, kita lihat lagi. Save unstandardized pada predicted value. Predicted value unstandardized di checklist. Kemudian continue OK, sehingga akan bertambah. Continue OK. Kolom datanya akan bertambah menjadi kolom pre underscore 1, pre 1. Angka predicted unstandardized. Kemudian mentransformasikan nilai prediksi variabel bebas dan variabel terikat ke dalam bentuk len. Kita lenkan semua variabel. Transform compute variable. Kemudian pilih all pada function group, len pada function special variable, isi len y pada target variable, len penjualan pada numeric expression dengan mengetik len dan masukkan klik penjualan pada tipe dan label. Len penjualan. Kita praktekkan. Transform compute variable all, kemudian fungsi dan special variable-nya adalah len.
Kemudian kita masukkan, ini address-nya dihilangkan dulu. Kemudian pada target variabel kita isi dengan len y. Len y. Len y. Y adalah penjualan. Jadi len penjualan, kita masukkan len penjualan. Ini len y. Kemudian oke. Sehingga pada kolom data akan bertambah len y. Dengan cara yang sama, kita cari len pre1, len iklan, len x1, dan len personal selling. Jadi pre1-nya juga transform compute variable. Ini len pre1. Penjualannya dihapus, ganti pre1. Oke. Len pre1, kemudian transform compute len x1 atau len iklan. Pre1-nya diganti, atau ini len x1 saja. Len x1 adalah len iklan. Oke. Len x1. Kemudian len x2, transform compute variable len x2. X2 adalah personal selling. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan len y, len penjualan, len pre1, len x1, dan len x2. Selanjutnya adalah meregresikan variabel yang telah diubah ke dalam bentuk len dan mencari nilai prediksi. Analyze regression linear, masukkan len y pada dependent, len x1 dan len x2 pada independent. Analyze regression linear, kita reset len y dependent, len x1 dan len x2 independent. Kemudian kita akan mencari predicted value unstandardized. Save. Kita klik save. Predicted value unstandardized di checklist, sehingga akan menemukan pre2, pre_2. Langkah berikutnya adalah mengurangkan pre1 dengan len pre2 dengan len pre1. Kita sebut dengan Z1. Jadi pre2 dikurangi len pre1. Kita sebut dengan Z1. Transform compute variable. Kemudian ini Z1 adalah pengurangan antara pre2 dan len pre1. Pre2 masukkan dikurangi len pre1. Pre2 dikurangi len pre1. Namanya adalah Z1. Oke. Akan bertambah kolom datanya Z1. Langkah berikutnya adalah mengestimasi model iklan, personal selling, dan Z1 terhadap penjualan. Analyze regression,
iklan personal selling Z1 ke independen, penjualan ke dependen. Kita regresikan. Analyze, regression, linear. Kita reset. Penjualan dependen. Kemudian iklan personal selling dan Z1 ke independen. Iklan personal selling dan Z1 ke independen. Oke, ini. Kemudian oke. Berikut adalah output analisisnya. Sama. Analisisnya adalah sebagai berikut. Model dinyatakan linier jika pada variabel Z1 tidak signifikan. Z1 tidak signifikan. Angka signya Z1 0,124 lebih besar dari 0,05, jadi tidak signifikan. Kita lihat. Kriterianya adalah T hitung lebih besar dari min T tabel atau T hitung lebih kecil dari T tabel. Sig Z lebih besar dari alfa. Jadi sig Z1 lebih besar dari alfa. Signya 0,124 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Kesimpulannya adalah karena Z1 tidak signifikan maka model dinyatakan linier. Itu model untuk Z1 linier. Kemudian ini baru langkah pertama. Langkah kedua adalah menambahkan Z2 sebagai variabel bebas pada model regresi. Caranya adalah mencari log linear pre2. Transform compute variable. Log linear itu berarti anti-len. Jadi anti-len pre2 yaitu fungsi eksponensial. Kita praktekkan. Transform compute variable dan kita target variabelnya kita kasih anti-len pre2. Anti-len pre2. Sehingga ini diganti. Fungsinya all eksponensial, fungsi spesial variabelnya. Eksponensial. Kemudian yang kita eksponensialkan adalah pre2. Nah ini kita masukkan. Oke, maka akan muncul pada kolom data anti-len pre2 atau log linear dari pre2. Kemudian mencari Z2. Z2 adalah anti-len pre2 dikurangi pre1. Anti-len pre2 dikurangi pre1. Transform compute variable ini Z2 anti-len pre2 kita masukkan dikurangi pre1. Anti-len pre2 kurangi pre1 adalah Z2. Oke. Maka akan muncul Z2. Dan selanjutnya adalah mengestimasi model iklan personal selling dan Z2 terhadap penjualan. Iklan personal selling dan Z2 terhadap penjualan. Kita regresikan. Analyze, regression,
linear. Kita reset. Iklan personal selling dan Z2 ke independen, penjualan ke dependen. Oke. Kita lihat outputnya. Ini 0,126. Kita cocokkan 0,126 sama. Kriteria model dinyatakan linear jika Z2 signifikan. Z2 signifikan. Karena Z2 ini tidak signifikan, angka signya lebih besar dari 0,05, maka model Z2 dinyatakan tidak linear. Kesimpulannya, berdasarkan uji MWD, jika Z1 dan Z2 linear, maka model persamaan regresi boleh regresi linear. Jika Z1 dan Z2 non-linear, model tidak boleh menggunakan regresi linear, tapi regresi non-linear. Jika Z1 dan Z2 adalah yang linear dan ada yang non-linear, maka boleh menggunakan regresi linear atau non-linear. Artinya, dari hasil analisis dengan metode MWD, Z1 linear, Z2 tidak linear, maka boleh menggunakan persamaan regresi linear dan boleh menggunakan persamaan regresi non-linear. Itu dengan metode MWD. Ada metode Lagrange multiplier. Dengan metode Lagrange multiplier, kesimpulannya ada linear. Dan uji asumsi klasik yang kelima adalah uji autokorelasi. Di sini ada data dari tahun 1986 sampai 2010. Data iklan, personal selling, dan penjualan. Karena data ini adalah data multi-years, maka diuji autokorelasi. Kita cocokkan data, atau kita delete dulu. Kemudian kita input datanya. Ini data selama 25 tahun. Data iklan, personal selling, penjualan. Iklan, personal selling, penjualan. Kemudian datanya tanpa koma, desimalnya 0. Kita nolkan. Ini data view-nya ada 25 data, 25 tahun. Kita lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama, meregresikan variabel bebas terhadap variabel terikat untuk mencari unstandardized residual. Kita regresikan, analyze, regression, linear. Kita reset, penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent. Save. Kita cari unstandardized residual. Pada residual, checklist unstandardized, continue, oke. Maka akan muncul pada kolom data res 1. Kemudian mentransformasikan nilai residual ke dalam leg. Transform, compute variable. Targetnya diisi dengan UT_1. Kemudian kita cari numerik ekspresinya dengan leg res 1. Oke. UT
min 1. Transform compute variable ut underscore 1. Kita pilih all, leg, masukkan leg, res1. Res1 kita masukkan ke numeric expression. Oke. Ini adalah untuk menurunkan res1 1 tahun. 1 tingkat atau 1 tahun. Jadi yang tadinya di tahun ini 1986 jadi 1987 misalnya. Ut min 1. Kemudian meregresikan variabel bebas dan leg 1 residual terhadap nilai residual. Analyze regression res1 ke dependent, iklan, personal selling, dan ut1 ke independent. Analyze regression linear, reset, kemudian independentnya adalah res1, dependentnya adalah res1, dependentnya adalah res1, independentnya adalah iklan, personal selling, dan ut. Iklan, personal selling, dan ut underscore 1. Oke. Outputnya adalah seperti ini, 0,48, 0,771 dan sebagainya. Kita cocokkan. R square-nya 0,66. Kita lihat outputnya. R square-nya adalah 0,66, 0,066, 0,066. Angka R square ini digunakan untuk menghitung chi-square. Ini adalah rumusnya. N-1 dikali R square. N adalah jumlah tahun, 25 ya, 25 tahun dikurangi 1. Dikali R square 0,66. Hasilnya adalah 1,584. Kemudian angka chi-square hitung ini dibandingkan dengan chi-square tabel. Dengan df k-1 alpha 2 kurangi 1. 2 adalah jumlah variabel bebas. Didapat chi-square tabel 3,841. Karena chi-square hitung 1,584 lebih kecil dari chi-square tabel 3,841, maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Demikian uji asumsi klasik yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat.